Ini jelas sangat memalukan. Kita dinobatkan peringkat kedua di dunia soal kebohongan akademik. Jadi ingat kepada ijazah Jokowi yang awalnya punya 2 gelar dan gelar Dr. Bahlil yang dipending UI. Itu bisa jadi potret bagi kita semua bagaimana harga gelar dan pendidikan kita di mata dunia. Jadi Indonesia itu baru saja tuh dinobatkan sebagai salah satu negara yang paling tidak jujur dalam soal akademik ya. Dan kita itu berada di peringkat kedua, hanya berada di bawah Kazakhstan. Ini kok kayak kita yang negara ini kayak dalam kutukan gitu ya. Semua kita selalu dengar kabar beruntun itu kabar buruk, nggak ada kabar yang baik gitu. Memang semua hal bisa dipetakan, dibikin model atau bahkan dibuatkan indeks tuh. Indeks kemiskinan, indeks demokrasi, indeks kerusakan lingkungan. Sekarang ada indeks lain yang akhirnya membuat kita antara marah, kesal, tapi sebetulnya indeks itu menunjukkan bahwa kita memang harus memulai mengembalikan fungsi riset, fungsi kejujuran di dalam riset, fungsi kritik di dalam metodologi. Itu yang membuat kita diakui di dunia sebetulnya. Nah sekarang dunia justru memeringkatkan kita di dalam kondisi yang betul-betul memalukan, bahwa kejujuran intelektual Indonesia itu nomor 2 unggulnya. Jadi unggul di bidang ketidakjujuran intelektual, itu maksudnya tuh. Berbohong di dalam riset, memalsukan ijazah, menyogok supaya lulus skripsi, membayar supaya bisa masuk artikel internasional. Kan semua itu bisa dibaca sebagai kondisi pariah di dalam lingkungan intelektual kita tuh. Di Harvard ada 700 orang Korea, 5 orang Indonesia. Di Columbia University, one of the best universities in the world, itu ada 1.200 orang Tiongkok, 11 orang Indonesia. Di Cambridge, 750 orang Tiongkok, 700 orang Amerika, 450 orang Singapura, 400 orang Malaysia, 11 orang Indonesia. That's a reflection of our future. Harus bisa belajar di sekolah-sekolah yang hebat di dunia ini. Nggak di Amerika, nggak di Eropa, nggak di Jepang, nggak di Australia, nggak di Malaysia, nggak di Singapura. Jadi kalau ketidakjujuran itu menguasai dunia kampus, apalagi di dunia politik, apalagi di dunia birokrasi, itu poinnya. Tapi kalau kita melihat beberapa kasus yang belakangan ini kita ributkan, mulai dari soal keaslian ijazah Jokowi, kemudian adanya perolehan gelar doktor Bahlil dari UI yang kemudian ditunda gitu. Ya kita nggak perlu terlalu terkejut atau bahkan marah ya, karena dunia menilai kemudian kejujuran akademik kita sangat buruk ya, karena itu bukan hanya di kalangan masyarakat biasa, tapi para pemimpin kita juga seperti itu. Ya, netizen akhirnya mengaitkan ketidakjujuran itu dengan perilaku dari pemimpin-pemimpin kita. UI dipermalukan oleh skandal Bahlil. Sampai sekarang itu nggak ada kejelasan tuh. Yang salah di situ bukan sekedar Bahlil berupaya untuk berbohong dalam metodologi, tetapi peneliti-peneliti atau mereka yang menguji Bahlil, petinggi-petinggi di UI juga bersalah secara moral tuh, karena asal-asalan menguji orang kan. Demikian juga UGM, atau apalagi UGM yang ya status UGM sebagai universitas, salah satu universitas terbaik, itu akhirnya runtuh karena dicurigai dengan kuat bahwa Presiden Jokowi dibantu oleh elit politiknya untuk memalsukan ijazah beliau. UGM tidak bisa membuktikan bahwa ijazah itu betul-betul sudah di screening dengan cermat sehingga bisa dijadikan sebagai tanda kelulusan mantan Presiden Jokowi. Jadi semua hal itu akhirnya terumuskan bahwa Indonesia ini, negeri ini hidup dengan pembohongan, hidup dengan kepalsuan, hidup dengan palsu memalsukan, hidup dengan berbohong. Itu akhirnya akan jadi ingatan kolektif publik bahwa negeri ini negara yang memang tidak memiliki etika di dalam ketajaman berpikir, tidak memiliki semacam kemewahan untuk mengatakan bahwa saya ingin lulus dengan diuji secara ketat. Itu yang sering saya sebut bahwa
tanda seorang pernah lulus itu, ya itu cuma tanda dia pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Ijazah itu tanda bahwa seseorang pernah bersekolah, bukan tanda dia pernah berpikir kan. Di Indonesia, bisa dibilang kurikulum SMA di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lain, itu cenderung kita itu lebih susah, bro. Apakah itu hal yang baik atau buruk? Gua nggak tahu gitu ya. Cuman apakah perlu atau tidak gitu? Apakah kepintaran akademis dalam tanda kutip gitu ya, itu seperlu itu atau enggak? Ya mungkin perlu gitu ya, tapi kayak kalau misalnya ternyata kalau kita lihat dari Cara kan banyak pejabat kita tuh baik di eksekutif, legislatif, di yudikatif, bahkan juga di kalangan Polri dan militer tuh kemudian mereka tuh berlomba-lomba mengumpulkan gelar dan kemudian yang bikin miris tuh menjejerkan gelar akademis itu di depan maupun di belakang namanya. Bahkan itu termasuk gelar kehormatan ya. Bahkan juga sekarang belakangan ini kan banyak juga yang menggunakan gelar profesor, ada juga profesor kehormatan yang kita nggak tahu sebenarnya mereka ini aktif di dunia akademis di mana gitu, karena profesor itu kan bukan gelar, sesungguhnya itu adalah jabatan untuk seseorang yang punya posisi dan mengajar di kampus gitu. Untuk apa sih semua itu mereka gunakan ya? Kan sebenarnya dengan katakanlah kalau mereka seorang jenderal gitu, atau mereka itu ketua MPR, ketua DPR, wakil ketua DPR, nggak perlu pakai gelar itu saja kan mereka sebenarnya sudah punya posisi yang terhormat gitu. Memang ada niat lain, ada ambisi lain di belakang pemalsuan ini, yaitu keinginan untuk memperoleh tambahan gelar gitu. Betapa banyak para pejabat yang sebetulnya harus mengurus birokrasi, tapi supaya naik pangkat, supaya ada gengsi, itu pergi sekolah ke universitas-universitas untuk dapat gelar tambahan S2, S3 segala macam. Tetapi dengan menyogok mahasiswa S1 untuk membuatkan tesis atau disertasinya kan. Jadi buat apa sebetulnya ambisi untuk memamerkan gelar akademik gitu kan. Toh kita tahu bahwa pada akhirnya orang diuji di dalam cara dia berpikir. Kita bisa lihat nilai, oh dia orang ini ya kemampuan dia berpikir sebetulnya tidak cocok dengan gelarnya tuh, karena kekurangan kosakata, ketidakmampuan untuk cepat mengambil kesimpulan dari satu silogisme yang sederhana. Kan itu bisa kita lihat dalam debat-debat publik itu kan, di dalam talk show, di dalam wawancara, konferensi pers, sangat terlihat betapa dipaksakan untuk berpikir, padahal di depan dan belakang namanya itu berjejer gelar akademis. Jadi buat apa pameran gelar itu? Itu semacam festival of stupidity pada akhirnya kan. Kebodohan itu tidak mungkin diasuransikan sekedar melalui jumlah ijazah yang dia peroleh itu. Ya kita ingin sebetulnya perbaiki negeri ini, bahwa founding parents kita itu adalah orang-orang yang bahkan otodidak tapi mampu untuk berpikir secara metodologis, mampu untuk mengumpulkan pengetahuan dia, dan dia andalkan pengetahuan itu bukan demi memperoleh jabatan, tapi demi pengetahuan itu sendiri. Kejujuran dalam kehidupan merupakan nilai luhur bagi manusia, sebab informasi yang disebarkan apabila tidak didasari dengan cara yang jujur dan benar, maka banyak akan terjadi kesalahan informasi. Masalah kejujuran ternyata negara paling tidak jujur ternyata tertempel di jidat negara kita, yakni Indonesia tercinta. Paling tidak jujur masalah akademik khususnya, Indonesia menempati peringkat kedua. Kedua dalam hal tidak kejujuran atau pembohongan di bidang akademik. Dikutip dari Gen Muslim ID dari Instagram, bener bareng postingan pada hari Jumat 12 Juli 2024 tersebut menampilkan jajaran negara dari peringkat 1 sampai peringkat ke-7. Peringkat tersebut diketahui bukan masalah prestasi, namun keburukan moral yang terjadi di negeri-negeri tersebut. Keburukan moral tersebut diketahui adalah masalah kejujuran. Indonesia berada di tingkat kedua, negara paling tidak jujur sedunia masalah akademik. Kalau kita bicara akademik, ya pasti mengenai pendidikan betul. Masalahnya pendidikan di Indonesia katanya menekankan pada akhlak, moral, dan nilai budi pekerti, luhur yang harus ditanamkan sejak dini sampai usia lanjut. Khususnya pendidikan di sekolah dan kampus. Mengapa bisa sampai berada di urutan kedua negara paling tidak jujur sedunia? Kita mayoritas muslim dan penduduk kita diisi dengan agama Islam terbesar kedua setelah Pakistan. Tapi nilai jujur dalam Islam itu ternyata tidak diterapkan dengan baik, bahkan yang menampakkan kebobrokannya moral tersebut adalah melalui akademik.
Miris melihat negara kita dalam hal akademik saja kedua tidak jujur. Terlihat pada postingan tersebut urutan pertama ada Kazakhstan dengan nilai 17%, kemudian Indonesia 16,73%, disusul Irak 12,94%. Hal tersebut adalah hasil peneliti dari Republik Ceko. Mereka meneliti jurnal-jurnal para akademikus yang terbit sepanjang 2015 hingga 2017. Hasilnya mengejutkan, negara kita tercinta Indonesia yang menjunjung tinggi nilai luhur kejujuran, ternyata urutan kedua negara paling tidak jujur sedunia.